Demi menyelamatkan nyawa adiknya, Reza rela menikahi wanita terpandang yang dijuluki Ani Tua, pemilik resort mewah. Tapi di malam pertama, rahasia mengejutkan terungkap. Sebelum mulai, tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Di balik hamparan pepohonan pinus dan lereng pegunungan yang sejuk, berdiri sebuah resort mewah yang tampak mencolok di antara alam yang asri. Resort itu, Ani Nirwana, dikenal sebagai tempat liburan kelas atas yang selalu penuh oleh tamu-tamu dari kota besar. Namun bukan hanya kemewahannya yang membuat orang membicarakannya, melainkan pemiliknya, seorang perempuan bernama Ani. Ani adalah sosok yang misterius sekaligus memikat. Di usia 45 tahun, ia masih tampak memesona. Kulitnya terawat, senyumannya menawan, dan cara bicaranya tenang namun penuh wibawa. Namun bagi warga lokal, ia tetap disebut sebagai Ani Tua. Julukan itu bukan datang dari kebencian, melainkan rasa heran dan penasaran. Mengapa perempuan sekaya dan secantik itu tidak juga menikah? Apakah karena terlalu pilih-pilih? Atau ada rahasia yang disembunyikannya? Setiap hari Ani tampak berjalan di sekitar resort, memeriksa taman, memantau pelayanan, bahkan berbincang dengan tamu-tamunya yang penting. Ia tak banyak bicara dengan warga desa, tapi ketika ia bicara, semua orang diam dan mendengarkan. Ia disegani, namun juga dijauhi, seolah ada jarak tak kasat mata yang memisahkannya dari masyarakat biasa. Di sisi lain desa, hidup seorang pemuda bernama Reza, 23 tahun, yang berjuang keras membesarkan adiknya seorang diri. Setelah kedua orang tua mereka meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu, Reza mengambil tanggung jawab penuh atas Lila, adik perempuannya yang kini menderita penyakit autoimun langka. Lila kerap keluar masuk rumah sakit, dan setiap perawatan membutuhkan biaya besar yang tak sebanding dengan pendapatan Reza sebagai tukang kebun freelance dan pekerja harian. Reza bukan tipe lelaki yang mudah menyerah. Setiap hari ia berkeliling mencari pekerjaan, mulai dari mengangkat barang di pasar hingga membersihkan kandang ayam, hanya demi mengumpulkan cukup uang untuk membeli obat Lila. Namun dalam beberapa bulan terakhir, penyakit Lila semakin memburuk. Dokter menyarankan agar Lila segera dirawat di rumah sakit kota dengan fasilitas lebih lengkap. Biaya yang dibutuhkan, 200 juta rupiah. Jumlah itu membuat Reza nyaris pingsan saat mendengarnya. Sore itu, Reza duduk di tepi danau kecil tak jauh dari resort, menatap kosong ke permukaan air yang tenang. Di tangannya, selembar kertas berisi estimasi biaya rumah sakit telah kusut oleh genggaman. Ia merasa putus asa. Tak ada lagi yang bisa digadaikan, tak ada lagi yang bisa dijual. Saat itulah suara langkah sepatu berderak di atas kerikil, menghampirinya perlahan. "Apa kamu sedang menunggu keajaiban, Reza?" Suara perempuan itu datar tapi tegas. Reza menoleh dan mendapati Ani berdiri di belakangnya. Wanita itu mengenakan mantel wol panjang warna krem dan syal lembut melilit lehernya. Ia tampak seperti potret seorang bangsawan dari majalah luar negeri. Reza buru-buru berdiri, gugup dan bingung. "Bukan, Bu, saya hanya..." "Aku tahu kondisi adikmu," potong Ani cepat. "Dan aku bisa bantu. Aku bisa bayar semua biaya rumah sakitnya, tapi dengan satu syarat." Mata Reza menyipit curiga. "Syarat?" Ani menatap langsung ke matanya. "Menikah denganku." Ucapan itu terasa seperti tamparan keras yang menggema di ruang hening. Reza terpaku, tak bisa berkata-kata. Otaknya mencoba mencerna kalimat sederhana itu, namun hatinya menolak untuk percaya. "Ini bukan lelucon, Reza," lanjut Ani. "Kamu pikirkan saja. Aku beri kamu waktu sampai besok pagi." Kemudian ia pergi, meninggalkan Reza berdiri sendiri, tubuhnya membeku oleh kebingungan, hatinya dipenuhi badai. Di antara rasa hina dan cinta kepada adik yang sekarat, Reza tahu malam itu akan jadi malam terpanjang dalam hidupnya. Pagi harinya, udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut masih menyelimuti pepohonan saat suara ayam jantan bersahut-sahutan di kejauhan. Namun bagi Reza, pagi itu tidak membawa kesegaran seperti biasa. Ia duduk diam di ujung ranjang,
Memandangi wajah adiknya yang masih terlelap di ranjang sebelah, wajah pucat Lila seolah menjadi pengingat akan keputusan besar yang harus ia ambil. Malam sebelumnya ia nyaris tidak tidur. Kata-kata Ani terus terngiang di kepalanya. Menikah denganku. Bukan karena cinta, bukan karena keinginan tulus, tapi karena tawaran kesepakatan, seolah-olah hidup adiknya kini menjadi mata uang tukar untuk sebuah pernikahan. Ia merasa hina. Namun tiap kali ia menutup mata, wajah Lila, terbatuk lemah dan menahan nyeri, terus membayangi. Menjelang siang, Reza akhirnya mengambil keputusan. Ia mengenakan kemeja terbaik yang ia punya, kemeja yang dulu dibelikan almarhum ayahnya saat wisuda SMA, dan melangkah ke resort Ani Nirwana. Ia tidak berjalan seperti biasanya. Kali ini langkahnya lambat, berat, seolah setiap jejaknya adalah beban dari harga diri yang ia kubur dalam-dalam. Di lobi resort, ia disambut oleh staf dengan wajah datar dan sopan. Seakan mereka semua sudah tahu tujuan kedatangannya. Beberapa hari setelahnya, pernikahan itu dilangsungkan. Tidak ada pesta megah, hanya acara privat yang dihadiri notaris, pemuka agama, dan beberapa saksi. Lila hadir dengan kursi roda, didampingi oleh suster pribadi yang disewa Ani. Ia tidak tahu alasan sebenarnya pernikahan itu terjadi begitu cepat. Reza hanya bilang bahwa mereka akan hidup lebih baik setelah ini. Di pelaminan, Reza berdiri kaku dengan jas pinjaman. Di sampingnya, Ani tampak anggun dalam gaun putih berpotongan klasik. Rias wajahnya sempurna, seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia bukan hanya perempuan kaya, tapi juga mempelai yang tak kalah memesona. Ia tersenyum sepanjang prosesi, namun mata Reza tetap kosong. Senyumnya hambar, sapaan kepada tamu-tamu yang hadir terdengar seperti rekaman tanpa perasaan. Selesai acara, para staf mengantar mereka ke sebuah villa eksklusif di pinggir danau, unit paling mahal di seluruh resort. Villa itu sunyi, mewah, penuh wewangian dan penerangan hangat. Segalanya tampak sempurna, tapi bagi Reza, malam itu seperti berjalan menuju ruang eksekusi. Ia berdiri di luar pintu kamar yang telah dibukakan oleh pelayan. Tangannya gemetar. Nafasnya berat. "Ayo, silakan masuk, Tuan," ucap salah satu staf sopan, lalu segera pamit pergi. Reza mematung beberapa detik. Ia mengatur napas, mencoba menenangkan diri, lalu mendorong pintu perlahan. Suasana kamar remang-remang. Hanya cahaya lilin aromaterapi yang menyala di sudut ruangan, menebarkan aroma vanila dan melati. Tirai jendela besar dibiarkan terbuka, menampilkan pemandangan danau yang tenang dan gemerlap pantulan bulan. Ani sudah duduk di tepi ranjang, mengenakan gaun tidur sutra berwarna merah marun. Rambutnya ditata rapi, dan mata tajamnya menatap Reza tanpa berkedip. Wajahnya tidak lagi menyiratkan dominasi seperti biasanya. Ada ketenangan yang berbeda, seolah ia sedang menunggu sesuatu. Bukan gairah, melainkan kejujuran. "Kamu tegang sekali," ucapnya sambil tersenyum kecil. Bukan senyum menggoda, melainkan lebih seperti ekspresi simpati yang lembut. Reza berjalan perlahan ke dalam ruangan, lalu duduk di kursi pojok, jauh dari ranjang. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba merangkai kata. Saya belum pernah melalui hal seperti ini," katanya, nyaris berbisik. Ani mengangguk pelan, lalu bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan mendekat, bukan dengan langkah agresif, melainkan santai. Saat berdiri di hadapan Reza, ia tiba-tiba mengangkat tangannya ke kepala, dan perlahan melepaskan wig yang sedari tadi ia pakai. Rambut aslinya terlihat pendek, ikal, hitam alami. Kejutan pertama malam itu dimulai di sana. Reza membeku di tempat duduknya, matanya terpaku pada sosok Ani, yang kini terlihat sangat berbeda. Tanpa wig, tanpa dandanan mencolok, dan tanpa aura keangkuhan yang biasa mengelilinginya, Ani tampak lebih manusiawi, lebih nyata. Rambutnya yang pendek dan ikal memperlihatkan sisi dirinya yang selama ini tersembunyi di balik topeng kemewahan. Ada keheningan yang menggantung di antara mereka. Seakan waktu berhenti sesaat untuk memberi ruang bagi kebenaran yang akan terungkap. "Aku harus jujur padamu malam ini," ucap Ani pelan, namun penuh tekanan emosional.
Suaranya tidak lagi terdengar seperti seorang wanita kaya yang memerintah atau mengatur. Nada itu lebih menyerupai seseorang yang sedang membuka luka lama. Reza menatapnya dengan bingung. Ada banyak pertanyaan berkecamuk di dalam benaknya, tapi tak satu pun bisa diucapkan. Ia hanya menunggu Ani bicara lebih jauh, menanti penjelasan dari semua absurditas yang terjadi sejak tawaran pernikahan itu disampaikan. Aku tahu kamu mungkin berpikir aku ini aneh, bahkan mungkin gila, lanjut Ani sambil menunduk sebentar, kemudian menatap Reza lagi. Tapi sebenarnya aku hanya kesepian, bukan karena aku tidak bisa mendapatkan laki-laki. Percayalah, kalau itu tujuanku, aku bisa membayar siapa saja. Tapi aku sudah lelah hidup dalam kebohongan. Ia menarik napas panjang, kemudian berjalan ke meja di sudut kamar dan menuangkan 2 gelas teh hangat dari teko kaca. Ia menyerahkan satu kepada Reza, lalu duduk di kursi berseberangan. Suasana mulai mencair sedikit, meski ketegangan tetap menggantung. Aku bukan cuma pemilik resort. Aku dulu seorang dokter bedah. Aku tinggal di Jakarta, bekerja di rumah sakit besar, punya suami yang sangat aku cintai. Ani berhenti sejenak, seperti sedang menahan emosi. Tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Reza mengerutkan dahi, masih menanti arah pembicaraan. Suamiku meninggal saat kami liburan ke Jepang. Serangan jantung mendadak. Kami bahkan belum genap 2 tahun menikah. Suara Ani mulai bergetar, tapi ia cepat-cepat menegakkannya kembali. Setelah dia meninggal, aku menjual semua aset kami di Jakarta dan kembali ke desa ini, kampung halamanku. Resort ini adalah proyek terakhir kami sebelum dia wafat. Aku teruskan semua sendiri, sebagai bentuk penghormatan, sekaligus pelarian. Reza mengangguk pelan, mulai memahami bahwa di balik sosok kuat dan mapan Ani, ternyata tersimpan duka yang belum sembuh. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal. Tapi kenapa aku? Tanya Reza akhirnya. Suaranya terdengar lebih pelan daripada yang ia maksudkan. Kenapa kamu memilih menikah dengan orang seperti aku, yang bahkan tak punya apa-apa? Ani tersenyum samar, namun kali ini senyumnya mengandung kehangatan yang tulus. Karena kamu punya sesuatu yang tak bisa dibeli, hati. Ia menatap Reza dalam-dalam. Aku memperhatikanmu sejak lama. Setiap hari kamu bekerja keras, kamu rawat adikmu, kamu tidak pernah menyerah meski hidupmu pahit. Kamu tidak menjual dirimu meski kesempatan datang. Dan itu, Reza, itu membuatku percaya bahwa kamu berbeda. Reza tercekat. Ia tidak tahu harus merasa terharu atau bingung. Ia pikir selama ini hidupnya hanya tentang bertahan, tentang menjaga Lila, tentang mencari sesuap nasi. Tapi ternyata ada mata yang memperhatikan, ada hati yang memahami perjuangannya dari jauh. Malam ini, aku tidak ingin kamu menjadi suamiku karena perjanjian, lanjut Ani. Aku hanya ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya. Kalau kamu tetap ingin pergi setelah ini, aku tidak akan menahan. Dan Lila tetap akan mendapatkan pengobatannya. Kata-kata terakhir itu menghantam dada Reza seperti palu. Selama ini ia merasa dirinya seperti barang dagangan yang dibeli, tapi kini Ani membalikkan semua persepsi itu. Wanita ini bukan hanya ingin menikahi tubuhnya, dia ingin menyentuh jiwanya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Reza mulai melihat Ani bukan sebagai Ani tua, pemilik resort mewah, tapi sebagai manusia yang terluka. Sama seperti dirinya. Malam terus bergulir, membawa keheningan yang menyesakan di antara 2 jiwa yang sama-sama menyimpan luka. Reza duduk diam dengan gelas teh yang sudah mulai dingin di tangannya, sementara Ani memandangi danau dari balik jendela besar di kamar mereka. Tak ada kata-kata, tapi suasana di dalam ruangan terasa lebih jujur daripada sebelumnya. Semua kemewahan yang mengelilingi mereka tidak lagi berarti apa-apa, karena malam itu bukan soal materi, melainkan tentang hati yang terbuka perlahan. Reza menggeser pandangannya ke arah Ani. Wajah perempuan itu tampak tenang, tapi dari bahunya yang sedikit merosot dan tangan yang saling meremas di pangkuannya, Reza tahu bahwa Ani tengah berperang dengan perasaannya sendiri. Ia bukan lagi wanita yang mendominasi ruang dengan wibawa, tapi sosok manusia biasa yang mencoba membuka diri,
menawarkan bagian paling rapuh dari hidupnya. Perlahan, Reza bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah jendela. Ia berdiri di samping Ani, menatap danau yang terpantul cahaya bulan perak. Hening sejenak, sebelum akhirnya ia berkata, "Aku tidak pernah menyangka hidupku akan seperti ini. Duduk di sini, bersama seseorang yang dulu hanya kulihat dari kejauhan." Ani menoleh pelan ke arahnya, matanya menyiratkan kehangatan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Aku pun tidak pernah menyangka akan mengatakan ini pada seorang pria yang baru ku kenal beberapa minggu. Tapi aku merasa kamu orang pertama yang benar-benar melihat aku, bukan nama atau uangku." Perkataan itu menusuk Reza lebih dalam daripada yang ia harapkan. Ia menyadari bahwa rasa iba yang tumbuh dalam hatinya telah bergeser. Ada simpati, ada pengertian, dan mungkin sedikit rasa kagum terhadap keberanian Ani untuk mengakui kesepian dan kehilangannya tanpa tameng gengsi. "Aku tidak tahu apakah ini cinta," ujar Reza jujur, masih menatap ke danau. "Tapi malam ini, aku tidak ingin pergi. Bukan karena kewajiban, karena entah kenapa aku ingin tinggal." Ani menatapnya dalam diam. Lalu, dengan gerakan lembut, ia menyentuh tangan Reza. Bukan dengan cara menggoda, tapi seperti seseorang yang butuh kehangatan setelah terlalu lama membeku dalam kesendirian. Reza tidak menarik tangannya. Ia membiarkan sentuhan itu terjadi, membiarkan hatinya merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. "Aku tidak akan memaksamu," kata Ani pelan. "Tapi jika kamu memilih untuk bertahan, aku akan belajar mencintaimu perlahan. Dan kamu tak harus pura-pura mencintaiku." Reza mengangguk. Bukan janji, bukan sumpah, tapi isyarat bahwa ia mulai menerima kemungkinan. Kemungkinan bahwa cinta bisa lahir dari ketulusan dan luka yang dibagi bersama, bukan hanya dari gairah atau kebiasaan. Malam pertama mereka tidak diisi dengan hasrat seperti yang orang bayangkan. Tidak ada desahan, tidak ada pelukan liar. Justru sebaliknya, mereka berdua duduk bersisian di ranjang, saling bercerita. Tentang masa kecil Reza yang keras, tentang ibu Ani yang dingin, tentang mimpi-mimpi yang tak sempat terwujud. Semakin lama mereka bicara, semakin tipis jarak di antara mereka. Di tengah obrolan, Reza tertidur bersandar di kepala ranjang, kelelahan fisik dan mental membawanya pergi dalam damai. Ani menatapnya lama, kemudian menarik selimut dan menutup tubuh Reza perlahan. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya senyum kecil yang tak pernah muncul di wajahnya selama bertahun-tahun. Dan untuk pertama kalinya, malam itu Ani juga tidur nyenyak, tanpa mimpi buruk, tanpa bayangan masa lalu. Hanya ada ketenangan dan harapan akan awal yang baru. Pagi menyapa dengan lembut, sinar matahari masuk perlahan melalui celah tirai villa. Burung-burung di sekitar danau bernyanyi, seakan ikut merayakan sesuatu yang tak kasat mata. Sebuah awal yang berbeda dari biasanya. Reza membuka matanya perlahan, tubuhnya masih terasa berat, tapi hatinya lebih ringan. Ia mengerjap, bingung sesaat, lalu menyadari bahwa ia tidak berada di rumah sempit, tempat ia biasa tidur beralas tikar. Tapi, di kamar megah milik Ani. Ia menoleh. Ani duduk di dekat jendela, membelakanginya, mengenakan jubah tidur lembut, dan menyeduh teh sambil menatap danau. Cahaya matahari menyinari sebagian wajahnya, membuatnya tampak damai. Tidak ada ketegangan, tidak ada beban seperti malam sebelumnya. Sejenak Reza hanya memandangi pemandangan itu dalam diam. Perempuan itu, yang selama ini dianggap angkuh dan misterius, kini terlihat rapuh, nyata, bahkan indah dalam caranya sendiri. "Selamat pagi," kata Reza akhirnya. Suaranya serak karena tidur. Ani menoleh, senyum kecil terbit di bibirnya. "Pagi. Kamu tidur nyenyak?" Reza mengangguk sambil duduk, merapikan rambutnya yang berantakan. "Aku rasa ini tidur terbaikku sejak bertahun-tahun." Mereka saling tersenyum. Tak ada kata cinta, tak ada kalimat manis berlebihan, tapi ada pemahaman diam-diam di antara mereka bahwa sesuatu telah berubah malam itu. Bukan perubahan yang gemuruh seperti film romantis, tapi perubahan pelan dan pasti,
seperti embun yang menyelinap di pagi hari, nyaris tak terlihat tapi menghidupkan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme baru. Reza perlahan mulai terbiasa dengan kehidupannya di resort. Ia tidak serta-merta menjadi tuan seperti yang orang luar pikirkan. Sebaliknya, ia malah sering terlihat membantu para staf, belajar tentang manajemen, keuangan, bahkan ikut memantau kebersihan dapur. Ani tidak menegurnya, ia justru mendukung. Mereka sepakat membangun hubungan ini perlahan, tanpa terburu-buru. Setiap malam, mereka mengobrol di teras, berbagi cerita, atau sekadar duduk bersama dalam keheningan. Kadang mereka tertawa kecil, kadang mereka hanya saling menatap dalam diam. Kebersamaan mereka tumbuh dari rasa saling menghargai, bukan dari paksaan. Dan di balik semua itu, Lila menjadi jembatan emosional mereka. Lila kini dirawat di rumah sakit kota terbaik, dengan dokter spesialis dan fasilitas lengkap. Biayanya semua ditanggung Ani, tapi bukan itu yang membuat Reza terharu, melainkan perhatian Ani yang tulus. Ia sering menghubungi dokter, bahkan sesekali menjenguk Lila bersama Reza. Dalam setiap kunjungan, Ani memperlakukan Lila seperti adiknya sendiri, penuh kasih dan kelembutan. Lila, yang awalnya bingung dan ragu, perlahan mulai menerima kehadiran kakak ipar barunya. Kak Ani itu beda ya, Mas. Kayak ada luka di matanya, tapi juga ada cahaya, katanya suatu hari. Reza hanya tersenyum dan mengelus kepala adiknya. Ia paham maksud ucapan itu. Bulan demi bulan berlalu, dan perlahan hubungan mereka menjadi lebih dari sekadar pernikahan berdasarkan kesepakatan. Ada cinta yang tumbuh bukan dari gairah sesaat, melainkan dari kesabaran, pengertian, dan luka yang dibalut bersama. Reza mulai memanggil Ani dengan sebutan yang lebih lembut, dan Ani tak lagi menjaga jarak dalam tidurnya. Mereka mulai saling menggenggam tangan di malam hari tanpa merasa canggung. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang pertama, Ani memberikan hadiah kecil untuk Reza. Foto mereka bertiga, ia, Reza, dan Lila, dibingkai sederhana. Di baliknya tertulis kalimat singkat dalam tulisan tangan Ani. Terima kasih telah tinggal, meski kamu bisa pergi. Kini aku percaya, cinta bisa datang kedua kali. Reza menatap tulisan itu lama, lalu memeluk Ani tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, luka-luka mereka tidak akan hilang sepenuhnya. Tapi sekarang, mereka punya seseorang untuk saling memulihkan. Dan di balik semua kemewahan resort, di antara bisik angin danau dan pohon pinus yang bergoyang, dua jiwa yang pernah hancur kini membangun rumah yang utuh dari hati yang dipertemukan oleh keikhlasan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.